udah bahas tentang keywords ataupun kata kunci yang ada di buku Stats and Market seperti value, power, dan lain-lain. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan penting di dalam buku tersebut dan makna ekonomi politik internasional secara lebih luas gitu. Dan kemarin juga telah ada peserta yang mereview atau memberikan insight-nya di Instagram Intellectus. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang nanti juga ingin memberikan insight-nya, silahkan saja untuk membagikannya di Instagram dan meng-tag Instagram Intellectus. Insya Allah pada pertemuan kedua kali ini kita akan melanjutkan sesi bedah buku kita bersama pemateri yang sama, yaitu Bu Friane Aurora atau Bu Rara. Dan sebelum ke materi, saya di sini mengingatkan kembali kepada peserta untuk memperhatikan adabnya selama kelas berlangsung. Juga diharapkan untuk menyalakan kameranya dan mematikan audionya. Seperti biasa, setelah materi kita akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Oke, baiklah kepada Bu Rara, saya silakan untuk menyampaikan pemateriannya pada hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Fedy. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sini. Ini apa namanya? Grup pesertanya agak berbeda dengan pertemuan pertama ya kalau saya lihat sebaran namanya. Beberapa nama itu saya kenali dari apa teman-teman HI gitu. Jadi semoga karena banyak yang memang memang mungkin pernah baca ataupun tertarik untuk membaca buku ini, itu membuat diskusi kita hari ini akan lebih lebih ini ya, lebih ya bisa dibilang lebih menarik seperti itu. Nah, karena apa bincang buku ini itu sebenarnya di derive jadi diturunkan dari sebagai bagian dari practical practical apa ya practical attempt uh, dari kita membaca buku How to Read a Book-nya Adler, maka akan saya mulai dari review sedikit tentang sebenarnya apa sih yang kita lakukan dengan buku ini ya, buku ini dan buku-buku yang lain gitu. Utamanya adalah textbooks gitu. Jadi ini apa perjalanan membaca ini itu terkadang tidak bisa kita temui dalam semua jenis buku gitu. Adler sendiri itu kemudian Adler itu Mortimer J. Adler ya dengan bukunya How to Read a Book itu menjelaskan tentang bagaimana cara kita dapat menaikkan level pemahaman kita dari satu level yaitu level di mana kita understanding less, kita memahami isi bacaan atau apa tulisan si penulis itu sedikit sampai menjadi sampai kalau yang idealnya itu adalah kita bisa having conversation gitu ya dengan apa dengan si penulis. Having conversation itu uh, akan bisa dicapai kalau level pemahaman kita itu sudah setara dengan level pemahaman si penulis gitu. Nah, buku-buku yang bisa membuat kita mengalami perjalanan apa peningkatan pemahaman seperti ini itu adalah jenis-jenis buku yang di luar kemampuan kita untuk membacanya. Jadi makanya kalau kita baca, misalnya baca apa ya, baca tulisan random people gitu ya di Instagram ataupun di Facebook itu kita kita hanya mungkin hanya bertambah pengetahuan kalaupun pengetahuan ya, kalaupun ada nilai pengetahuannya gitu. Tapi tidak tidak berarti kemudian kita kita tingkat kita memahami akan sebuah tema misalnya itu meningkat daripada sebelum kita membaca tentang postingan tersebut gitu. Nah, buku-buku juga ada yang sifatnya seperti ini, ada yang sifatnya tidak bisa memberikan tidak bisa nggak bisa ngelitikin pikiran kita itu untuk berkembang gitu bahasa lainnya ya. Itu ada buku-buku yang seperti ini, buku-buku yang tentunya yang di dalam level pemahaman kita, maksudnya selevel pemahamannya dengan kita itu uh, punya sifat yang seperti ini. Jadi kita nggak bisa bertambah pemahamannya dengan baca buku-buku itu. Kalau saya misalnya ya,
saya misalnya yang seperti ini itu biasanya buku-buku coaching. Dulu waktu sebelum saya tertarik dengan membaca buku-buku coaching itu eh, apa apa eh, saya tertarik untuk membacanya gitu. Tapi semakin dibaca, dia hanya kayak kerupuk gitu. Jadi kalau kerupuk itu kan kalau kita makan itu kenyang enggak, masuk angin kadang iya gitu, batuk juga iya. Nah kayak gitu kira-kira gitu. Jadi apa? Ya kita kita memasukkan sesuatu. Jadi kalorinya masuk gitu. Bikin gendut iya misalnya. Kerupuk kan gitu sifatnya ya. Kalorinya masuk, knowledge dalam arti pengetahuan, sekadar pengetahuan ya, info yang bisa kita dapat dari sesuatu yang ditulisnya tersebut itu bisa masuk, tapi level of understanding itu enggak. Saya tidak jadi lebih memahami tentang manusia, saya tidak jadi lebih memahami tentang bagaimana uh, apa driving force yang perlu saya gali di dalam diri saya untuk bisa mencapai hal tertentu, apa ideal condition yang kemudian perlu saya desirable gitu ya, yang perlu saya capai gitu. Itu enggak, ini kalau saya gitu ya. Eh, sekarang kalau 3 tahun yang lalu itu saya mungkin masih suka begitu baca buku-buku coaching. Kalau sekarang misalnya saya perlihatkan ini contoh aja ya, saya perlihatkan ke suami saya gitu. Ada beberapa buku coaching yang masih ada di rumah gitu. Terus lihat nih, baca ini sama baca buku-buku yang sekarang menjadi bahan bacaan saya, itu kerasakan dangkalnya gitu. Saya perlihatkan ke suami. Iya kata beliau. Jadi beliau yang jarang baca, maksudnya tidak sebanyak saya membacanya, itu juga memahami bahwa buku itu ada levelnya gitu. Nah, yang saya tulis di sini, yang saya tulis di reading journey ini, itu adalah, masih kelihatan nggak? Nggak, ini masih kelihatan ya? Oke. Yang saya tulis di sini itu adalah apa yang perlu kita lakukan ini dalam dalam ini ya, ini simplifikasi banget gitu, karena untuk misalnya how to read a book itu sebenarnya ada beberapa sesi gitu, ada beberapa sesi atau bahkan ada beberapa level level apa namanya level workshop gitu yang bisa dilakukan gitu ya. Eh, jadi ini beneran simplifikasi. Eh, jadi kalau kita mau membaca sebuah buku, itu kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa kita akan mengalami reading journey gitu. Yang pertama itu ini yang di level mendasar ya, di level elementary kalau tidak salah istilahnya elementary reading, itu fokus kita adalah sampai word mastery, yang berarti kita bisa baca apapun gitu. Kita tahu kata ini artinya apa, belum maknanya ya, belum memahami maknanya, apalagi makna kata tersebut di dalam rangkaian kalimat gitu. Eh, Minimal tahu gitu ya, tahu posisinya bahwa sebuah kata itu fungsinya apa, subjek kah, predikat kah, objek kah, dan lain sebagainya kayak gitu. Itu word mastery. Kemudian kalau kita mau bergerak ke memahami tulisan dari penulis buku, itu kemudian kita akan bergerak ke mengidentifikasi struktur dari buku ini gitu. Jadi kita nggak bisa kita kalau kita mau aktif membaca buku dalam arti menaikkan level pemahaman kita, itu kita perlu engage dengan buku yang kita baca. Kita perlu perlu menjalin interaksi dengan buku yang kita baca. Salah satu caranya adalah memahami struktur dari buku ini gitu. Buku ini eh, cara melihat strukturnya ada di mana? Lihat di daftar isi, lihat di introduction, lihat di conclusion, lihat di index, lihat di apa namanya? Ada namanya publishers blurb gitu. Jadi itu ada yang ada misalnya kata pengantar dari expert tertentu gitu ya, ada apa namanya satu paragraf dua paragraf rekomendasi marketing marketing writing gitu yang dibikin oleh publisher, itu bisa dibaca gitu untuk minimal tahu tahu apa yang ditawarkan buku ini gitu. Itu kalau kalau itu hal pertama yang akan kita dapat dari mendapatkan struktur buku gitu. Nah, yang kedua, setelah struktur bukunya kita dapat, itu dengan melalui hal-hal yang sama yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ada melihat daftar isi, preface, conclusion gitu. Itu kita juga akan bisa mempelajari uh, gaya penulisan si penulis dan gaya penjelasannya gitu. Sehingga kita bisa lebih menyesuaikan diri dengan gaya penulisan dan gaya penjelasan si penulis ini gitu. Nah, ini perlu dilakukan karena yang kita inginkan, jadi
Jadi yang kita butuhkan pertama itu adalah kita kita seolah-olah ya bercakap dengan penulis buku meskipun ia tidak ada di hadapan kita gitu. Itu caranya. Jadi kalau sebelum kita mencoba memahami pesan dari si penulis gitu, yang pertama hal pertama yang kita perlu 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 lakukan itu adalah mengenali dia gitu, mengenali dia. Bagaimana struktur buku yang ditulisnya, bagaimana gaya penulisan dan gaya penjelasannya gitu. Baru setelah kita familiar dengan buku ini, konstruksi buku ini, bangunan dari buku ini, dan bagaimana cara si penulis membangun membangun penjelasannya dalam buku ini, itu kita bergerak ke menemukan, ini ada beberapa ya, menemukan pertanyaan utama. Ini key questions ini bukan berarti keseluruhan merangkumkan keseluruhan pertanyaan yang disampaikan oleh penulis di dalam buku ini. Misalnya buku Stats and Markets ini saja contohnya, itu isinya penuh sekali dengan pertanyaan. Jadi kita perlu bisa untuk menentukan mana yang key questions gitu, untuk bisa memahami buku ini benar-benar, atau untuk bisa mengevaluasi apakah kita benar-benar memahami isi buku ini. Itu key questions dulu. Setelah key questions-nya, kemudian key arguments. Arguments ini tentunya terkait dengan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis dalam buku ini, yang menjadi fokus dari buku ini sendiri gitu. Setelah argumennya, tentunya konklusinya gitu. Nah, kita akan melihat apakah koheren antara satu sama lain, antara pertanyaan, kalau ini bukunya buku ilmiah, berarti pertanyaan penelitiannya, argumentasinya, atau jawabannya gitu ya, dan konklusi yang diambil dari penjelasan-penjelasan yang ada dalam buku ini gitu. Setelah kemudian kita memahami isi buku, ini baru kita disebut memahami isi buku, kita baru bisa menentukan posisi kita ada di mana. Apakah kita setuju atau tidak setuju? Apakah setuju seluruhnya, setuju sebagian, atau tidak setuju seluruhnya, tidak setuju sebagian, tidak setuju sebagian, atau tidak setuju sama sekali gitu. Dan kenapa tidak setuju gitu? Itu ada setelah kemudian memahami isi buku, bukan sebelum gitu, bukan sebelum. Kecuali kemudian setelah kita mengidentifikasi struktur tadi, kita memutuskan buku ini bukan untuk saya gitu, tidak penting untuk saya baca. Nah itu berarti kita bukan memutuskan posisi kita itu terhadap isi dari buku ya. Itu kita hanya memutuskan posisi kita bahwa kita tidak sedang memerlukan untuk membaca buku ini saja. Kita nggak perlu having conversation gitu ya dengan penulisnya gitu. Nah, setelah menemukan posisi setelah menentukan posisi kita terhadap isi buku tadi, itu kita sebenarnya ya, kalau di How to Read a Book beneran, itu kita akan mencoba mengevaluasi apakah kita benar-benar memahami isi buku. Salah satu caranya adalah dengan menyampaikannya kembali. Nah, setelah itu baru kita bisa expand bacaan kita gitu. Jadi misalnya di dalam buku Stats and Markets, jadi ini saya mulai ke yang kedua ya. Oh, maaf ini karena tadi saya tambahkan saja. Jadi ini yang kemarin. Nah, masuk ke sini. Jadi kalau kemarin itu sedikit banyak meskipun saya tidak menjelaskan secara ini ya, secara tersurat gitu tentang struktur dari buku ini, tapi di buku ini Susan Strange itu ingin memperkenalkan, sebenarnya bukan memperkenalkan sih, ya menginstigate itu menarik minat para penstudi IPE itu untuk menanyakan hal-hal yang penting gitu dalam studi IPE. Makanya kemudian di salah satu tulisannya ia kemudian mendefinisikan, ini yang tadi terlihat ini bagian dari makna dari studi International Political Economy itu menurut Susan Strange apa sih gitu. Jadi menurut Susan Strange concern dari studi IPE itu adalah tentang arrangement dari social, political, and economic actors and arenas gitu ya,
yang mempengaruhi global systems of production, termasuk di dalamnya exchange and distribution, beserta atau yang terkandung di dalamnya itu adalah mix of value reflected therein gitu. Jadi di studi tentang IPI itu concernnya dengan bagaimana tata aturan sosial, politik dan ekonomi itu mempengaruhi global system of production gitu. Global system of production ini pengaruh tersebut itu pada akhirnya akan tercerminkan di dalam global system of exchange and distribution, bahasa lainnya trade gitu ya. Yang apa namanya, sebenarnya inti daripada apa yang terlihat itu adalah mixed value. Jadi ada beberapa nilai-nilai yang dibawa aktor ke dalam sistem itu terkandung di dalam perwujudan tadi ya, baik di dalam global exchange and distribution, global system of production maupun arrangement yang dibuat oleh para aktor gitu. Nah, arrangement tadi itu tidak datang secara sakral, maksudnya ditetapkan oleh Tuhan seperti itu, melainkan merupakan hasil dari keputusan-keputusan manusia yang dibuat di dalam konteks institusional, jadi dalam konteks lembaga maupun rules of the game gitu, yang terkait dengan rules tentunya ya, dan dengan tata aturan dan tradisi. Nah, ini studi IPI yang didefinisikan oleh Susan Strange gitu, untuk membuat kita paham tentang kenapa kemudian dia membuat dia mengusulkan beberapa key terms ini gitu untuk dipakai di dalam key arguments yang akan kita bahas setelah ini. Jadi beberapa, kalau kemarin itu saya sebutnya keywords ya. Keywords itu adalah semacam belum terms gitu, belum istilah penting yang digunakan gitu. Yang keywords itu adalah anggaplah itu kayak pengenalan pertama kita ketika kita membuka pintu bernama buku States and Markets gitu. Apa saja yang perlu kita kenali? Oh, di sana ada namanya power gitu, di sana ada namanya value gitu ya, di sana ada namanya preferences gitu, di sana ada namanya arrangements dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau key terms ini kita mulai masuk ke memahami apa pokok-pokok pikiran dari Strange yang dituangkannya di dalam buku ini gitu. Key terms pertama adalah structural and relational power. Gitu. Jadi menurut Strange apa yang ditawarkan Strange di sini itu adalah kita fokus kepada jenis kekuasaan bernama structural dan relational gitu. Kalau relational ini terkait dengan hubungan antara satu aktor dengan aktor lain. Bagaimana satu aktor itu bisa mendominasi atau mendetermin atau mempengaruhi dengan sangat keputusan dan perilaku dari aktor lain, itu relasional, dan ini yang jamak dipahami oleh para penstudi HI dan IPI gitu. Namun structural power itu going beyond relational power gitu. Jadi structural power ini adalah bentuk structural power itu adalah bentuk yang lebih advance dari relational power gitu. Kalau relational power itu jadi gini, kalau kita mempengaruhi seseorang gitu ya, mempengaruhi seseorang untuk bertindak tidak sesuai yang dia mau tapi sesuai yang kita mau kayak gitu, itu kita butuh driving force di sisi kitanya sebagai pemegang dominant power gitu ya. Dan kita butuh konteks di mana kemudian hubungan ini terjadi gitu. Jadi misalnya gini, kalau di kelas itu yang dominan powernya saya gitu, saya bisa memaksa, forcing mahasiswa misalnya itu untuk mengerjakan tugas-tugas yang sebenarnya mereka nggak mau kerjakan gitu ya. Kalau tidak ada values, preferences, dan kemudian enforcement dan defense dan enforcement mechanism yang tata aturan yang membuat kemudian kelas itu bisa merugikan kalau tidak diikuti tata aturan yang saya buat gitu. Namun itu hanya terbatas dalam konteks relational power gitu. Kalau misalnya
kemudian relational power ini akan hilang di luar kelas gitu ya, di luar kelas atau di luar kelas, di luar mata kuliah saya gitu, atau di luar konteks hubungan apa, dosen dan mahasiswa yang semakin kesini itu semakin dianggap equal gitu. Entah equality-nya dari mana gitu. Jadi itu relational power gitu. Tapi kalau structural power berarti ketika kemudian para aktor ini mencoba membangun interaksi di antara mereka, ada satu atau beberapa aktor itu yang kemudian punya kapasitas dan mau melaksanakan kapasitas untuk kemudian membuat institutional arrangement. Jadi membuat tata aturan yang lebih apa ya, lebih stabil dan terus-menerus yang kemudian membingkai hubungan di antara mereka ini gitu. Membingkai hubungan di antara para aktor ini. Contohnya itu ini dari level kelas penjelasannya, contohnya langsung ke level internasional gitu. Jadi contohnya itu misalnya adalah WTO gitu ya, WTO. Jadi apa, itu ada sebuah institutional arrangement gitu ya. Itu adalah sebuah tata aturan berbentuk lembaga yang dibangun oleh aktor-aktor dominan yang ada di dunia gitu, yang memutuskan tentang the rules of the game-nya itu juga adalah para aktor dominan ini, the so-called misalnya negara-negara barat gitu ya. Negara-negara barat ini siapa? Kalau di dalam global economic system itu kita kenal Amerika, Eropa in some extent kayak gitu, tapi Eropa Barat gitu ya. Tapi tidak kita kenal misalnya Jepang, Korea, dulu juga nggak kita kenal Cina gitu ya, sebagai bagian dari aktor dominan gitu. Kenapa? Karena yang tadi saya sebutkan terakhir, jadi negara-negara Asia Timur yang kaya raya ini, itu meskipun mereka kaya gitu, atau disebut sebagai negara maju di dalam global economic system, mereka tidak exercising, mereka tidak mengeluarkan structural power mereka. Mereka tidak berusaha untuk mempengaruhi dan kemudian menjalankan dan mempengaruhi dan mengatur, memanage gitu global economic system gitu. Tidak seperti Amerika. Eropa pun sebenarnya tidak seperti Amerika gitu. Tidak sama persis posisinya dengan Amerika gitu. Berbeda dengan Amerika yang memang kemudian exercising that power. Jadi structural power-nya itu di exercise-nya, terutama di masa-masa ketika setelah Perang Dunia II sampai sekitar tahun 70-an gitu. Masa ketika Bretton Woods itu kemudian ditinggalkan oleh Amerika. Ditinggalkan oleh Amerika itu bukan menurut argumentasinya Strange misalnya, bukan karena hegemonic power-nya Amerika menurun, tapi karena dia tidak lagi mau menanggung, dia nggak lagi exercising structural power in a same way gitu. Jadi dia nggak lagi mau melakukan mengeksekusi kapasitasnya untuk memanage global economic system dengan cara apa ya, membakar dirinya. Jadi dengan cara kemudian merugikan dirinya sendiri gitu. Dia beralih fokus menjadi kemudian lebih fokus ke apa namanya, ke national interest gitu ya, ke national interest. Kenapa saya kasih tanda kutip? Karena maksudnya adalah fokus ke kepentingan individualistik dia sebagai negara saja. Tidak lagi kemudian titik fokusnya adalah kemudian arranging global economic system supaya stabil, orderly dan lain sebagainya. Ini argumentasinya Strange gitu ya terkait dengan key terms-nya ini. Nah, itu structural and relational power gitu. Key terms-nya yang lain itu adalah bargaining. Jadi dalam bargaining relationship ini, itu setiap aktor itu meskipun dia dominan dan tidak dominan, atau kalau bahasa kita misalnya negara maju dan negara tidak maju dan negara miskin, itu punya chance yang sama, punya kesempatan yang sama untuk mengexercise structural power-nya gitu. Punya chance yang sama ya, punya kesempatan yang sama. Masalah diterima dan kemudian diakui atau tidak itu masalah yang lain gitu. Jadi structural power itu adalah terkait dengan kemauan dan actually exercising ya,
kemampuan dia untuk kemudian membuat struktur membuat struktur manajemen ya, membuat struktur manajemen dari global economic system dalam konteks ini, kemudian menjalankan sistem tersebut agar kemudian mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dari pembuatan sistem itu. Gitu. Nah, balik lagi ke bargaining power, bargaining relationship, ini maksudnya adalah satu bahwa dominant power ini bisa aja berganti-ganti kayak gitu. Kedua, ketika dominan power ini seseorang yang tadi ya punya kapasitas dan sekaligus mau exercising that particular power gitu, aktor yang semacam ini itu kemudian bisa memutuskan untuk menarik dirinya dari exercising that particular power, sama seperti yang dilakukan oleh Amerika. Jadi kalau Inggris di masa sebelum Amerika menggantikan Inggris ya, Inggris dulu, ini ceritanya ada di Strange juga, Inggris dulu menjadi dominant power dan dia baru melepaskan kekuasaan atau dominasi dia itu hanya karena ia bangkrut pasca Perang Dunia 1 atau 2 gitu. Pasca Perang Dunia 1 dan 2 gitu ya. Dia bangkrut. Kalau enggak dia masih mau exercising gitu. That particular power gitu. Tapi kalau Amerika lain gitu. Amerika itu nggak punya keinginan untuk seperti itu, tapi kemudian dia memaksa dirinya untuk keluar dari cangkangnya ya. Jadi untuk go internasional lah istilahnya kayak gitu. Dipaksa oleh keadaan dan kondisi gitu ya waktu itu. Nanti masalah economic history itu bisa didalami nanti dengan membaca sedikit ya dengan membaca buku Susan Strange secara detail. Nah, balik lagi ke bargaining. Nah, satu punya chance yang sama, kedua tidak. Jadi setiap aktor itu bisa menarik dukungannya ya terhadap sistem gitu. Dukungannya bisa berupa dia menarik dominant positionnya, atau bisa juga dia kemudian berusaha untuk challenge the system. Kalau tadinya misalnya dia hanya menjadi secondary actor gitu ya, misalnya Eropa gitu ya, sekarang Eropa Barat gitu, selama ini kan jadi secondary actor ya, yang supporting actornya Amerika gitu ya, seolah-olah seperti itu. Kalau dia mau merubah sistem dan mencoba menjadi the first one gitu ya, the first actor, itu berarti dia bisa, ya dia butuh effort lebih gitu ya, untuk bisa melakukan hal ini. Atau dia bisa menarik supportnya terhadap Amerika dan menjadi the rest of the world gitu ya. Jadi US versus the rest of the world misalnya kayak gitu. Itu contohnya. Nah, cara untuk exercising bargaining power di dalam sebuah hubungan antar negara khususnya dalam ekonomi itu ada beragam gitu. Beberapa yang diberikan strength contohnya misalnya adalah Amerika itu buat NAFTA kayak gitu ya, buat NAFTA yang buat NAFTA yang kemudian mengeksklud Jepang gitu. Yang membuat Jepang itu kemudian takut untuk living out. Jadi untuk ditinggalkan dari rapid growth yang terjadi di negara-negara yang bagian utara ya, negara-negara bagian utara, negara-negara maju bagian utara gitu. Nah, di sisi lain itu kemudian Amerika menginstigate berdirinya APEC gitu ya. APEC ini mengeksklud Europe gitu. Ini cara untuk cara waktu itu disebutkan ya, dianalisis oleh Strange, ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Amerika untuk kemudian mendisiplinkan atau membuat Eropa sekaligus Jepang itu sesama negara maju itu untuk kemudian tunduk pada structural power-nya Amerika, kira-kira kayak gitu. Itu contoh bargaining. Jadi bargaining ini bisa dilakukan secara langsung atau dengan cara tidak langsung kayak tadi gitu. Dan Strange juga meng-highlight tentang kemungkinan terjadinya perubahan. Meskipun ia kemudian hanya memulai penjelasannya itu dari apa yang terjadi di dunia di zaman Eropa ya. Jadi abad ke-17, 18 sampai abad ke-20 gitu. Apa yang terjadi di dunia pada saat itu. Namun ia memperlihatkan bahwa global economic system, global political system itu mengalami perubahan gitu. Dan berarti apa yang terjadi saat ini, siapa yang mendominasi saat ini, misalnya dominasi Amerika saat ini, itu tidak bukannya unchallenging gitu. Jadi
bukannya tanpa ada tantangan dan kemudian bantahan atau ketidaksukaan dari aktor yang lain kayak gitu. Jadi dia memperlihatkan kemungkinan terjadinya change. Jadi karena kemudian menurut Strange itu institutional arrangement itu nggak given ya, jadi nggak ordainedly defined by God kayak gitu, atau nggak kemudian itu kayak super sekali sehingga kemudian tidak unchallenging, nggak bisa dirubah. Menurut Strange itu selama structural and relational power ini merupakan titik fokus kita, itu kita akan bisa melihat bagaimana dinamika yang terjadi dalam global economic and political system gitu. Due to dipengaruhi oleh bagaimana para aktor ini exercising their power gitu ya, to influence the system gitu, atau the arrangement kayak gitu. Dan terkait dengan bargaining relationship di antara mereka juga gitu. Itu tentang perubahan. Key terms yang kedua itu adalah tentang ini mulai masuk ke penjelasan lebih lanjut Strange tentang structural power. Dia meng-highlight bahwa structural power itu tidak hanya ada atau muncul di satu struktur saja gitu, tapi muncul di 4 basic structures di dalam IPE. Nah, 4 basic structures ini itu diderive dari 4 basic values yang dianggap dimiliki oleh manusia gitu. Saya tidak tahu dari mana dia men-generate values-nya ini. Ini salah satu yang menjadi tanda tanya besar saya setelah membaca Susan Strange, dari mana dia menderive atau mengenerate gitu ya, 4 basic values yang dia highlight dan dia ceritakan gitu di prolog gitu. Tapi kalau melihat gaya penulisan Strange, saya kira itu Strange ngambilnya dari common sense gitu, karena dia menjelaskan berkali-kali tentang common sense. Apa yang sebenarnya kita ketahui bahwa itu benar gitu. Itu common sense kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah value yang bernama order. Jadi manusia itu butuh sedikit banyak keteraturan dan a sense of security. Jadi keteraturan dan keamanan gitu. Keteraturan dan keamanan ini itu dijaga, dipelihara, dan dihasilkan atau diproduksi oleh sesuatu yang bernama security structure. Dalam security structure ini, siapa yang bisa menyediakan order and security, itulah yang kemudian dianggap sebagai dominant actor. Gitu. Itu di dalam security structure. Nah, berarti kalau kemudian mau mendetermine security structure in global economic and political system misalnya, itu yang perlu di-provide yang perlu di-provide oleh dominant actor ini atau orang-orang yang tadi mau exercising structural power ya, yang mau membuat mekanisme dan rules of the game di dalam global political economic system, dia harus memprovide keamanan ini gitu. Keamanan dari apa? Dari threats gitu, dari ancaman, dari violence misalnya yang utama ya, ancaman terhadap nyawa gitu kira-kira. Soalnya kata Strange, ini menarik, kata Strange itu kita nggak punya keinginan lagi kalau kita mati katanya. Jadi makanya yang basic needs manusia pertama terkait dengan structure itu adalah untuk aman gitu, aman dari yang threatening things ya ke jiwanya tadi, ke nyawanya tadi. Nah, jadi dari violence, tapi Strange juga meng-highlight bahwa ancaman terhadap keamanan itu bukan hanya terhadap nyawa gitu. Ada ancaman keamanan berupa ada ancaman lain berupa kemiskinan, inequality kata dia. Kemudian health disease, jadi penyakit dan lain sebagainya. Gitu. Jadi meskipun tidak ini karena Strange juga ini ya sekaligus banyak mengkritik tentang studi-studi IR yang terbagi ke international politics dan security studies gitu kata beliau ya, kata Strange gitu. Jadi ini yang pertama, order and security structure ini terkait dengan siapa yang bisa
Siapa yang bisa menyediakan order and security kepada sosial pun kepada bermanfaat ya. Halo, ini nggak bisa berumah tangga. Order dan security kepada apa namanya satu kepada masyarakat di satu negara ataupun kepada the rest of the world gitu. Jadi kepada dunia seluruhnya atau kepada group of states gitu ya. Ini siapa yang menyediakannya, itulah yang akan dialah yang kemudian punya kesempatan besar untuk menentukan rules of the game tentang bagaimana kemudian hubungan dalam bidang politik dan ekonomi itu akan dijalankan gitu. Struktur yang kedua itu adalah struktur produksi. Nah, di struktur produksi ini ada beragam teoris itu yang kemudian menyatakan bahwa struktur kedua inilah yang paling menentukan tentang organisasi dan bentuk dari masyarakat. Gitu. Jadi bukan security structure, tapi production structure lah yang menentukan tentang social order dan organizations gitu ya, yang ada di masyarakat. Nah, karena production structure nanti dalam hubungannya juga dengan financial structure itu menentukan value bernama wealth gitu, bernama kekayaan gitu yang bisa didapatkan baik oleh individual actors maupun oleh negara. Gitu. Jadi production structure ini terkait dengan siapa yang memproduksi apa dalam jangka waktu apa dengan cara apa dengan biaya seberapa dan dengan faktor produksi yang bagaimana gitu, kombinasi faktor produksi yang bagaimana, kira-kira seperti itu gitu gambaran dengan tentang production structure. Jadi kalau misalnya di level nasional production structure-nya itu kan ditentukan sedikit banyak ya oleh negara dan private sector gitu. Tapi kalau misalnya perkembangan yang ada sekarang ini penjelasan Strange lagi, perkembangan yang ada di production structure sekarang adalah satu bahwa terjadinya munculnya sistem ekonomi kapitalisme. Ini munculnya di Eropa terutama disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah karena sifat dari social structure-nya Eropa pada saat itu unify di bawah kekuasaan bukan kekuasaan umumnya itu adalah di bawah pengaruh gereja gitu, di bawah pengaruh gereja. Jadi ada menurut Strange ya, pertanyaan Strange yang utama yang diajukannya dalam struktur ini adalah kenapa kemudian kapitalisme itu muncul di Eropa, bukan di Jepang, bukan di Cina dan lain sebagainya, yang terutama bukan di Cina atau di negara-negara Muslim kata dia ya, di negara-negara Islam, padahal mereka lebih advance gitu, lebih advance dalam aktivitas kegiatan produksi dan perdagangannya gitu. Kata Strange yang pertama itu adalah karena ada beberapa ini Strange ini mengutip Beigler kalau saya tidak salah Beigler. Jadi ada empat faktor gitu. Salah satunya adalah karena ada social and political unity gitu yang ada di mana namanya di Eropa seperti itu. Nah, itu satu perkembangan ya. Jadi perkembangan bernama berubahnya sistem produksi dari hand to mouth, jadi dari memproduksi barang untuk dikonsumsi menjadi memproduksi barang untuk diakumulasi profitnya gitu. Nah, salah satu ciri dari terjadinya perubahan ini itu adalah ketika kemudian manusia yang bekerja itu kemudian mau menunda menikmati hasil pekerjaannya sampai kata Strange sampai ke taraf itu survival. Jadi nggak istirahat, nggak membelanjakan hartanya, itu kecuali keperluan-keperluan yang mendasarkan survival itu tentang basic needs terpenuhi saja gitu. Nah, aktivitas manusia yang semacam ini itu kemudian membuat profit dari aktivitas ekonomi yang dijalankan, aktivitas produksi yang dijalankan itu bisa terakumulasi gitu. Kenapa? Karena yang luxurious goods itu kemudian tidak menjadi tujuan utama dari seseorang bekerja. Jadi dia bukan mau indulge berasik-asik menikmati waktu luangnya, kemudian luxurious goods gitu ya, barang-barang mewah kayak gitu. Tapi dia menyimpan keuntungannya itu untuk kemudian masuk ke cycle produksi berikutnya.
gitu. Ini salah satu ciri dari terjadinya transisi yang tadi ya, bahwa kapitalisme itu muncul gitu. Nah, dampak dari apa hal ini masif terjadinya, jadi aktivitas di mana pekerja itu bekerja apa namanya ya, di luar sebatas, kemudian dengan memperkecil pemenuhan akan basic needs-nya tadi, itu kemudian dibarengi dengan kemunculan kalau ini saya walaupun masih butuh membaca buku yang lebih banyak gitu ya terkait ini, tapi saya mengutip apa yang dikatakan Strange saja ya. Jadi ini kemudian membuat manusia yang beraktivitas dalam sistem ekonomi kapitalisme ini itu benar-benar hanya profit oriented. Jadi dia bukan desiring something yang terlalu kompleks di luar profit gitu. Dia semata-mata indulge, merasa senang dengan mendapatkan profit dan kemudian menggandakan profit tersebut terus-menerus gitu. Ini yang terjadi di dalam sistem ekonomi kapitalisme. Jadi ini satu perkembangan munculnya sistem ekonomi kapitalisme sejak abad 17, 18 kalau saya 18, sejak abad 18. Kemudian perubahan yang muncul dalam production structure di abad 20 itu adalah terjadinya internasionalisasi produksi. Nah, internasionalisasi produksi ini bermakna bahwa aktivitas produksi itu tidak lagi disekat oleh batas-batas teritorial. Ada dua bentuk dari aktivitas produksi internasionalisasi produksi ini. Yang pertama itu adalah ketika sebuah barang itu diproduksi di home states, di markas besar mereka, di headquarters-nya sebuah perusahaan, dan kemudian nanti diduplikasi oleh subsidiarinya di negara-negara lain. Subsidiari ini anak-anak perusahaannya di negara-negara lain. Jadi sekedar diduplikasi kayak gitu. Ini satu bentuk. Yang bentuk kedua itu adalah kemudian ketika sebuah barang itu diproduksi tidak hanya di satu tempat, tapi bagi setiap bagian-bagiannya, bukan setiap ya, beberapa bagian-bagiannya itu diproduksi di beberapa tempat untuk mereduce cost, untuk mengurangi biaya dari produksi, dan kemudian diassemble, digabungkan kembali di tempat yang lain gitu, yang paling murah biayanya juga. Jadi dua aktivitas ini itu kemudian membuat production structure yang membentuk global economic system saat ini itu adalah dipengaruhi oleh didominasi oleh aktivitas produksi dan transaksi antar perusahaan yang sama. Jadi antar satu perusahaan, satu main company gitu ya, itu transaksi transnasional di dalamnya itu penuh dengan transaksi antara anak-anak perusahaan yang ada gitu, bukan antara satu negara dengan negara lain. Nah, menariknya karena production structure-nya bentuknya kayak gini, makanya global economic system kita bisa seperti itu. Jadi bisa yang kapitalistik, kemudian bisa didominasi oleh satu negara yang mau exercising their structural power over others kayak gitu ya. Itu karena ciri production dan transaction exchange of goods and services-nya yang seperti ini gitu. Makanya tidak heran kemudian wajah dari global economic system ekonomi global yang ada saat ini itu sangat dipengaruhi atau berkiblat kepada dunia instead of lokal dan nasional gitu. Jadi ini konklusi yang di highlight oleh Strange di dalam production structure, bahwa kemudian global economic market dan global economic system yang berlaku saat ini di dunia kita saat ini itu membuat kemudian struktur-struktur yang ada, jadi struktur keamanan, struktur produksi, finansial, dan termasuk knowledge, itu kemudian berkiblat pada atau serving the purpose of global market instead of local and national market gitu. Jadi mereka lebih dipengaruhi dengan hal-hal yang terjadi di dalam pasar global dibandingkan kemudian dengan apa yang terjadi di pasar
lokal dan nasional. Sebab waktu dulu kala di masa apa ya istilah strange ya, saya agak lupa. Primary atau primitif di zaman primitif kata strange itu kan apa yang diproduksi itu terkait dengan apa yang dimiliki dan kita dan apa seorang aktor ekonomi itu kan familiar gitu ya. Jadi dan apa yang diproduksi dan apa yang di exchange itu apa yang dipertukarkan, apa yang diperdagangkan itu tergantung dari surplus yang dibuat dari apa namanya dari aktivitas ekonomi yang kita lakukan untuk mempertahankan hidup atau memenuhi kebutuhan hidup keluarga ataupun apa kelompok-kelompok individu yang ada di masyarakat primitif tersebut gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu. Kalau sekarang itu karena zaman kapitalisme dan profit oriented tadi itu semuanya jadi semua yang dimiliki land labor gitu ya. Jadi tenaga kita, knowledge kita sebagai manusia dan kemudian tanah yang kita miliki uh, uh, termasuk kemudian apa namanya saya lupa ILO itu saya ingatnya land labor-nya, knowledge-nya, teknologi dan segala faktor produksi itu kemudian dikreasikan untuk bisa menciptakan produk-produk yang akan laku di global market gitu. Ya global market itu sendiri nggak global gitu ya sebenarnya maksudnya karena accessibility-nya nggak tersedia untuk semua apa namanya semua negara dan aktor sosial ekonomi yang ada di dunia gitu. Global market itu kan buatannya para kapitalis gitu soalnya. Nah ini yang terjadi dengan production structure. Makanya kalau production structure dan nanti financial structure itu hanya didominasi oleh beberapa apa namanya beberapa aktor dominan. Misalnya kalau di production structure itu berarti negara-negara besar dan maju plus transnational companies yang dimilikinya. Kalau financial structure berarti international banks termasuk apa negara termasuk monetary structure di dalamnya, yaitu berarti IMF, World Bank dan lain sebagainya. Itu akan sangat mempengaruhi tentang mempengaruhi bagaimana dan berapa banyak kekayaan yang bisa kita generate dari world market gitu atau world economic system gitu. Nah, ini production structure and wealth, financial structure and wealth. Nah, financial structure ini terbagi dua, yaitu terkait dengan kredit. Kredit ini kenapa penting? Karena inilah perubahan besar yang terjadi dan bisa membuat kapitalisme itu bisa ada dari abad 18 sampai sekarang abad 21 kan. Berarti sudah anggaplah kurang lebih 4 abad kayak gitu. Itu adalah karena keberadaan credit structure. Jadi sebuah lembaga yang creating credits. Nah, yang creating credits ini itu otoritasnya ada di dua lembaga, yaitu satu banks, yang kedua government gitu. Yang bisa creating credits. Banks kalau di negara-negara liberal itu government plus private banks. Kalau di negara-negara yang diklasifikasikan strange sebagai centrally planned economy, bukan hanya sosialis, itu berarti government dengan state banks, jadi dengan bank-bank pemerintah kayak gitu, yang bisa creating credit. Apa sih yang dimaksud dengan kredit? Itu adalah menciptakan uang dari uang gitu. Actual value dari uang itu nggak ada. Actual value itu maksudnya bahwa misalnya kalau dulu itu kan yang namanya bank notes itu kan uang 100, misalnya tulisan $100 yang kita bawa, kertas $100 yang kita bawa, itu berarti kita punya simpanan emas sekian gitu ya di bank yang mengeluarkan bank notes tersebut. Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang itu kayak cuman masalah apakah kita percaya bahwa itu nilainya segitu gitu. Itu yang ada di fiat money kan, di fiat money. Jadi bukan di apa namanya aset money lagi gitu. Nah, itu kredit. Jadi karena kredit satu aktivitas utama dalam credit structure ini adalah loan and debt gitu. Jadi mengeluarkan pinjaman dan kemudian meminjam kayak gitu. Yang membuat purchasing power itu ada meskipun tadinya nggak ada. Makanya banyak yang bisa punya
punya mortgage rumah kayak gitu ya, dan barang-barang lainnya, meskipun sebenarnya mereka nggak punya uang kayak gitu, uang yang cukup untuk membeli hal tersebut pada saat ini kayak gitu ya, pada saat mereka meminjam gitu. Ini salah satu purchasing power ini disebutkan salah satu hal yang sangat penting untuk menyerap hasil-hasil produksi yang diproduksi di struktur yang kedua tadi gitu. Jadi cara menciptakan demand di dalam market itu adalah membuat purchasing power, salah satunya. Dan nanti kejar-kejarannya lucu soalnya. Cara untuk kemudian memenuhi demand, world demand ya terhadap barang-barang tertentu, utamanya barang-barang primer kayak gitu, itu adalah dengan membuat mass production. Jadi membuat mass consumption dengan kredit, dengan purchasing power. Membuat mass production itu kan butuh modal. Modal ini kan nggak mungkin disediakan dari akumulasi profit. Ya, sampai seberapa lah profit itu bisa diakumulasi untuk masuk ke the next production cycle gitu kan. Itu hal yang mungkin akan lambat sekali berkembangnya industri yang ada gitu, kata Strange. Berarti butuh kredit gitu ya, kredit untuk produksi kayak gitu, capital nama lainnya. Nah, ini yang membuat kemudian kapitalisme terus berkembang, industri terus berkembang, yaitu karena ditopang oleh pinjam meminjam seperti itu. Ini cara creating wealth versi kapitalisme. Nah, struktur yang keempat yang disebut sebagai basic structure di dalam bukunya States and Markets ini, itu adalah tentang knowledge structure, yaitu catatan saya ada 3, maaf ya saya buka notes-nya di tempat lain. Ada 3 di dalam knowledge structure ini. Yang pertama adalah untuk terkait dengan apa yang dipercayai oleh social groups, oleh individuals dan social groups. Kemudian bagaimana sesuatu itu bisa diketahui dan dipahami. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengkomunikasikan ideas, beliefs, dan knowledge tadi satu sama lain atau ke audiens yang lebih besar gitu. Ini tentang knowledge structure. Kalau zaman sebelum zaman modern itu knowledge structure-nya adalah ketika yang dominan memegang power terkait dengan knowledge ini itu biasanya adalah gereja ya, jadi agama kayak gitu. Makanya nanti ada satu subchapters-nya itu adalah Christendom apa gitu, Christendom knowledge apa gitu. Jadi ada, saya buka aja biar nggak pakai apa, medieval Christendom gitu. Jadi itu subchapters-nya di bagian knowledge structure ini gitu. Nah, nanti endingnya itu adalah bahwa knowledge ini itu akan mewujud atau mengambil bentuk itu sebagai scientific discovery gitu. Scientific discovery ini itu yang akan memungkinkan teknologi itu semakin berkembang. Teknologi itu ada nanti di secondary structure gitu. Di penjelasan part 3 dari buku ini. Nah, kenapa bentuknya scientific? Ini sebenarnya bukan terkait dengan justice dan equality gitu. Jadi yang walaupun justice and equality ini bagian dari 2 basic values yang terpenting. Sebenarnya dia memang diderive harusnya dari knowledge structure. Namun di dalam sistem ekonomi kapitalisme, justice dan equality ini adalah sesuatu yang paling sering dikorbankan demi power and wealth gitu, demi order and wealth gitu. Nah, oleh karenanya itu kemudian relatively terpenuhi lah gitu ya, terpenuhi secara relatif gitu oleh dalam sistem ekonomi dunia gitu, dianggap terpenuhi secara relatif. Jadi nggak terlalu banyak dipentingkan dan dibahas, terutama kalau kita bahas IPE yang terkait dengan justice dan equality. Kecuali kalau nanti
kita bahasin tentang pembangunan ya, itu akan banyak dibahas tentang justice dan inequality. Nah, knowledge structure dan scientific discovery tadi itu diperlukan untuk menopang sistem ekonomi kapitalisme dengan cara itu setiap penemuan saintifik itu dimaksudkan untuk mencari cara menyingkat waktu produksi atau memperbanyak jumlah hasil produksi atau meningkatkan kualitas hasil produksi. Itu yang diinginkan. Makanya sekarang kemudian kan udah banyak yang teriak ya, bagaimana sistem pendidikan kita itu menciptakan satu buruh-buruh. Yang kedua, kemudian scientific discovery kita itu kiblatnya adalah apa yang dibutuhkan industri. Seolah-olah kalau industri tidak membutuhkan, itu berarti kemudian hal tersebut dianggap tidak ilmiah ataupun tidak diperlukan dalam aktivitas ilmiah gitu, aktivitas meneliti dan pendidikan misalnya kayak gitu. Itu yang terjadi. Nah, loginya secara sangat subtle, sangat halus gitu ya. Di ending nanti di bagian konklusi itu kita akan menangkap sebuah terms yang penting tapi subtle sekali disebutkan oleh Strange, yaitu tentang pentingnya leadership gitu, tentang pentingnya kalau kita mau bicara tentang global market dan global system, itu kita akan perlu bicara tentang leadership. Siapa sih yang mau menanggung atau exercise structural power-nya benar-benar untuk bisa membuat rules of the game dan kemudian leading the way atau memanage struktur ini agar bisa berjalan dan mencapai tujuan gitu. Ini makna dari leadership-nya Strange gitu. Nah, kata dia ada dua pilihan yang bisa diambil. Yang pertama adalah menunggu sampai US mau lagi exercising that structure, that power gitu. Mau lagi dia kemudian berkhidmat gitu ya, melayani kepentingan global gitu supaya misalnya sistem ekonomi dunia jadi stabil gitu ya, sistem finansial juga nggak naik turun dan krisis terus menerus dan lain sebagainya gitu. Atau yang kedua gitu, ya exercising that particular power oleh beragam aktor gitu. Kita buat kita tanggung bareng-bareng gitu. Kata Susan Strange. Namun loginya kemudian kan loginya itu secara sederhana ya secara sangat halus gitu, Strange menyatakan bahwa untuk bisa menopang kita bisa memenuhi order, wealth, justice and equality tadi, itu perlu ada global system yang kemudian di-manage, dijalankan, dibuat aturan-aturannya oleh para aktor gitu yang sadar betul dia mau exercising the power dan dia punya kapasitas untuk exercising that particular power gitu. Dan dia juga kemudian mau menopang beratnya mengelola aktivitas ekonomi global ini agar stabil gitu ya, agar stabil dan tidak terdisrupt dengan krisis dan lain sebagainya yang mengganggu. Ini di antara key terms-nya. Nah, yang belum saya masukkan di sini itu adalah key terms yang nanti akan dipakainya dalam secondary structure. Karena itu terkait nanti jembatannya di key arguments ini. Ada beberapa argumen kunci yang ada di dalam buku Stats and Markets. Yang pertama adalah kita sebagai penstudi IPE itu sangat penting untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dari apa yang selama ini mungkin kita dapatkan di IR misalnya atau di kuliah-kuliah IPE yang garis mainstream gitu ya, yang orang-orang realis, liberalis ataupun marxis gitu yang menjelaskannya. Kenapa? Karena ketika misalnya melihat membaca ya bahasan-bahasan dari para teoris yang tadi ya, yang mainstream teoris tadi, itu kita akan disajikan dengan fakta-fakta atau kondisi yang seolah-olah given, seolah-olah itu sudah nggak bisa di-challenge lagi seperti itu. Padahal sehingga kita kemudian hanya mempertanyakan gimana caranya negara-negara berkembang itu bisa mendapatkan keuntungan dari sistem yang sudah ada. Sistemnya aja kita nggak ngerti ya, terdiri dari apa gitu kata Strange gitu ya. Apa sih
fondasi-fondasi dasar dari struktur ekonomi kan itu yang dijelaskan Strange di atas tadi yang four basic structures-nya tadi gitu. Jadi kita perlu belajar untuk melihat different set of questions gitu. Dengan kalau ini yang ditawarkan oleh Strange yaitu dengan melihat beberapa konsep yaitu value, preferences, power, and bargaining untuk bisa memahami tentang apa sih ekonomi global dan bagaimana cara mengelola ekonomi global ini. Gitu. Kenapa dia desirable untuk dimiliki dimiliki keberadaannya. Jadi global economic system itu desirable, diinginkan keberadaannya dan kemudian perlu dijaga kestabilannya. Key arguments yang kedua adalah bahwa dengan memfokuskan penjelasan atau pandangan kita kepada structural power itu membuat kita bisa melihat bagaimana beragam aktor itu bertindak di dalam beragam setting sosial, politik, dan ekonomi. Yang hal ini tidak dimungkinkan jika kita kemudian hanya melihat power yang traditional power gitu ya, power yang bentuknya relational power dalam misalnya studi-studi realis atau liberalis gitu atau yang lain gitu. Kenapa? Karena aktor-aktor yang diperhitungkan di dalam studi-studi itu biasanya hanya dua, yaitu negara sebagai unitary actor dan kemudian bisnis sebagai unitary actor. Jadi bukan keberagaman jadi kan negara itu bukan unitary actor ya. Dia tidak bertindak secara unitary gitu. Dia punya beberapa jenis organisasi dengan beragam agenda gitu. Dan bisnis pun seperti itu gitu. Ada beberapa jenis organisasi dengan beragam agenda, beragam kapasitas juga sama seperti negara gitu. Itu sehingga tidak memungkinkan untuk kita melihat bagaimana beragam aktor ini berusaha untuk mempengaruhi global economic system dan apa saja kemudian alternative of choices yang ada bagi beragam aktor yang ada gitu. Nah, key arguments yang ketiga itu adalah bahwa secondary structure ini terdiri dari apa aja? Trade, energi, teknologi, transportation, kalau saya tidak salah ingat, itu dibentuk dan dipengaruhi oleh primary structural power. Jadi oleh yang basic structural power yang tadi, yang 4 tadi ya, yang security, security, production, financial, dan knowledge structure. Gitu. Jadi keberadaan misalnya sistem perdagangan global itu tempatnya dia nggak primary. Yang primary itu yang independen dari value, preferences, dan power yang dimiliki aktor gitu. Sedangkan trade yang tadi ya, trade, energy, transportation, teknologi itu dipengaruhi oleh value, preferences, dan knowledge power, production power, kemudian security power dan power yang ada di basic structure tadi. Ini argumennya Strange gitu. Demikian pembahasan hari ini. Jadi ini yang saya tuntunkan, yang saya jelaskan ini adalah bagian dari kita berusaha masuk ke sini ya. Jadi Wordmaster ini tadi yang key words yang di pertemuan pertama sedikit banyak saya sampaikan. Kalau yang ini saya nggak bisa bantu karena harus dibaca sendiri, yang identifying book structures and writer styles ini. Kemudian finding key question, arguments, and conclusion ini secara untuk tahap pertama itu sudah saya jelaskan di pertemuan hari ini. Nanti finding your position about the books gitu, some expanding your reading ini semoga nanti bisa kita bahas yang dari tahap 3, 4, dan 5 ini semoga nanti bisa kita bahas dan perdalam lagi gitu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian bacaan kita hari ini, bincang buku kita hari ini. Silahkan saya kalau kita buka sesi diskusi ya, saya kembalikan ke Feby. Baik, terima kasih banyak Bu Rara atas penjelasannya. Ini padat sekali ya rekan-rekan semuanya tentang pembacaan Strange terhadap global market dan global system. Mungkin dari tadi teman-teman ada pertanyaan, mungkin ingin ditanyakan atau didiskusikan di forum ini. Bagi yang memiliki pertanyaan, saya silakan untuk menggunakan fitur raise hand dan
menyampaikan langsung pertanyaannya atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Silahkan kepada rekan-rekan semua yang ingin bertanya. Baik, kepada Ismail Al-Alam, saya silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Saudari Moderator, Ibu Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini saja sih, belum terkait materi yang tadi disampaikan, masih sekadar peraturan dasar dari kelas ini gitu ya. Apakah setelah kita dijelaskan oleh Bu Rara, kita diwajibkan untuk membaca teks di bagian-bagian tertentunya setiap pertemuan, atau bagaimana? Karena memang saya ini tidak mengikuti kawan-kawan intelektus dari medsos, dari Instagram atau sebagainya. Jadi mungkin terlewat lah untuk urusan peraturan seperti itu. Dan sepertinya di grup ataupun di tautan yang diberikan itu belum tersedia penjelasan tentang hal itu. Jadi itu saja sih tentang teknisnya. Ya, terima kasih Pak Alam, pertanyaan. Jadi sebenarnya kalau kenapa saya buat loose sekali ya bincang bukunya itu sebenarnya idealnya itu kan menemani pembacaan buku yang dilakukan oleh peserta gitu idealnya. Namun ya yang ideal itu seringkali sulit untuk dipenuhi gitu. Jadi yang saya tuju itu sebatas kemudian menginstigate untuk mau membaca gitu. Karena bagi saya sendiri gitu ya, struktur penjelasannya strange dan kemudian gaya penulisannya strange itu sedikit banyak itu sangat menarik bagi saya dibandingkan dengan buku-buku di bidang IPI yang lain kayak gitu. Jadi saya kemudian hanya ingin memperkenalkan bahwa studi IPI itu satu bagaimana apa sih studi IPI dan kemudian bagaimana cara menstudikan IPI-nya itu dari pembahasan strange gitu karena itu punya angle yang sedikit berbeda gitu ya dengan buku-buku pengantar IPI yang lain gitu. Kayaknya saya buatnya loose aja gitu. Kalau yang tertarik silahkan, tapi kalau yang tidak tertarik ya sebagai informasi sajalah gitu. Seperti itu. Gitu Pak Alam. Jadi memang Ya, Bu. Makasih, Bu. ya nggak ada tata aturan tertentu sih. Oh iya ya. Ya karena saya memang sudah mengunduh dan kemudian saya baca beberapa bagiannya memang sangat menarik gitu ya. Tapi saya kalau tidak salah ingat dari awal pertemuan belum lihat pembagian ininya. Tapi memang seperti Ibu tadi bilang ya tidak ada pembagian yang rigid tentang apa yang harus dibaca. Jadi sudah nggak apa-apa, nanti saya besok saya coba baca dulu ya beberapa bagian yang mungkin nanti sesuai dengan materi yang nanti di pertemuan selanjutnya akan Ibu bahas gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Alam atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain dari para peserta tentang materi pada hari ini tentang pembacaan. Oke, kepada Saudara Raisya Bintang, saya silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, makasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya, makasih banyak Bu Rara. Saya mahasiswa Bu Rara semester 5 dulu di UIN atas pemaparannya. Jadi saya mau tanya Bu, tadi kan Ibu bilang terkait knowledge structure itu dia berkaitan erat dengan kapitalis gitu, karena dia selalu memprovide profit. Kira-kira Susan Strange menjelaskan juga nggak ya Bu terkait scientific knowledge ini di sistem ekonomi yang sosialis gitu Bu? Apakah dia kurang lebih sama atau berbeda? Itu aja Bu. Makasih. Baik, terima kasih Raisya. Jadi Strange ini tidak ini ya, tidak membagi antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dengan sangat strict gitu. Karena bagi dia kemudian dia menyatakan bahwa misalnya sistem ekonomi sosialis itu kan tidak bertahan ya, tidak mewujud dengan sempurna gitu. Banyak yang negara-negara sosialis itu kemudian meliberalisasikan ekonominya, meskipun secara politik dan sosial tidak kayak gitu. Gitu. Kemudian yang kedua gitu, ini bukan masalah serving the purpose of
sosialis ideals kayak gitu ya, di knowledge structure gitu. Knowledge structure itu terkait dengan kapitalisme itu adalah karena kemudian mereka sama-sama desiring more wealth gitu, more wealth, more power gitu. Desiringnya sama-sama kekayaan yang lebih, order and stability yang lebih, security yang lebih kayak gitu. Dan mereka ingin status quo itu terjaga. Nah, cara untuk menjaga status quo terjaga di misalnya ya di tengah dunia yang kemudian penuh dengan sharing of knowledge yang ada saat ini, itu salah satu caranya adalah kemudian lebih unggul dibandingkan yang lain gitu, lebih unggul dibandingkan yang lain. Jadi sebelum yang lain berpikir itu, ya kita udah berkepikiran itu dulu gitu, misalnya seperti itu. Jadi bisa lebih dulu mengetahui atau mencapai hasil dari riset tertentu yang diprediksikan itu penting di masa depan dibandingkan yang lain gitu. Itu terutama terkait dengan kapitalismenya yang seperti itu. Kalau sosialis, ya karena memang sistem ekonomi sosialis itu nggak ada ya, bisa disebut tidak ada saat ini. Semuanya sudah diliberalkan, termasuk Amerika dan Uni Soviet, Rusia maksud saya, nggak ada lagi Uni Soviet, termasuk Rusia dan Cina sendiri kayak gitu. Jadi ya mereka sama-sama serving the purpose-nya ya untuk creating atau generating wealth gitu dari aktivitas ekonomi. Nah, knowledge-nya ya ada di sana. Kira-kira demikian. Baik, makasih banyak, Bu. Baik, terima kasih banyak Raisya Bintang atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi pertanyaan dari teman-teman peserta. Atau saya dulu nih Bu yang mau bertanya. Baik, tadi sepanjang penjelasan Ibu itu kan pembacaan Strange terhadap ekonomi politik dunia gitu dan sistemnya. Nah, di situ Strange itu apakah dia bisa dibilang mengkritik sistem atau melakukan pembacaan saja gitu terhadap apa yang terjadi di dunia global, atau menawarkan pandangan dia atau statement dia sendiri nanti di bagian selanjutnya. Soalnya Feby sendiri belum baca bukunya sampai habis, Bu. Ya. Baik, terima kasih Feby. Jadi yang dituju oleh Strange itu adalah menjelaskan tentang apa yang terjadi di sistem ekonomi politik dunia saat ini. Apa yang terjadi, menjelaskan apa yang terjadi. Jadi bukan sekedar mendeskripsikan bahwa yang terjadi adalah ada perubahan, misalnya ya di buku-buku yang pengantar-pengantar IPE itu biasanya yang terjadi adalah perubahan misalnya dari kepemimpinannya British ke kepemimpinannya US gitu. Nah, transisinya terjadi kayak gini gitu. Ini adalah ya kayak itu deskripsi tentang apa sih peristiwa yang terjadi. Yang dituju oleh Strange itu adalah menjelaskan kenapa hal ini terjadi. Kenapa sistemnya berubah? Kenapa di Eropa kapitalisme muncul? Kenapa kemudian kenapa kemudian terjadi transisi ke ke Amerika, terutama karena security structure tadi ya, yang menjadi provider bagi security pasca kemudian Eropa goyang karena mereka perang saudaranya, itu adalah Amerika kayak gitu. Mau nggak mau muncul waktu itu, tapi terus dia kan kemudian menarik dirinya. Akibatnya adalah terjadinya unstable global economic system gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini? Ini hal-hal yang kemudian berusaha didekati oleh Strange gitu. Namun seperti dalam kesimpulan nanti kalian akan menemukan bahwa Strange bilang saya lebih banyak menawarkan pertanyaan daripada jawaban, kata dia. Kenapa? Karena untuk misalnya melihat jawaban itu dituntunnya dengan cara ya kita configuring. Jadi kita coba lihat dari struktur-struktur atau dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Strange gitu. Gimana sih security structure-nya, siapa providernya, siapa yang kemudian nggak di-provide security-nya kayak gitu. Kemudian nanti di production seperti apa gitu. Nanti ada istilah saya lupa di 8 atau di 8 structure atau ya di 8 ya, di secondary kayaknya ada 8 kalau saya nggak salah. Bantuan itu
dia menyebutkan misalnya metode triage-nya di medical terms ada triage kan. Kalau yang hitam itu berarti udah yang hopeless untuk ditolong gitu ya. Yang merah masih mungkin ditolong. Kalau ditolong beneran ditolong itu dia bisa tetap hidup gitu. Kalau yang biru itu nggak ditolong pun masih bisa biru atau biru jelas ya nggak ada apa-apa, cuman minor apa namanya minor wound biasanya gitu. Yang biru juga ya yang kuning ya mirip-mirip dengan merah tapi belum separah merah lah kayak gitu. Itu kan sistem triage-nya medis ya gitu. Nah, menurut dia itu bagaimana cara masyarakat barat pemerintah barat itu menentukan siapa yang akan ditolong, itu metodenya kayak gitu, yang terlalu jauh dari sistem ekonomi global yang negara sangat miskin itu yang nggak usah ditolong pun nggak ngaruh gitu kira-kira. Ada yang berpendapat seperti itu gitu. Yang ditolong itu adalah yang ketika dibantu dengan teknis, dibantu dengan suntikan dana, dibantu dengan bagaimana cara kerjanya, itu kemudian mereka bisa menolong dirinya sendiri gitu. Ada yang berpandangan seperti itu misalnya. Jadi penjelasan seperti ini itu agak susah didapatkan di buku-buku yang sifatnya deskriptif gitu. Oh, ada aid-nya itu yang pertama adalah Marshall Plan yang dikeluarkan oleh US ke Europe kayak gitu ya. Setelah mereka rugi di Perang Dunia kayak gitu. Udah gitu aja. Terus nanti ada Bretton Woods kayak gitu. Bretton Woods itu seolah-olah kayak given dan harus given itu maksudnya ya sudah semestinya ada gitu. Jadi bukan kayak ya dikreasikan oleh Barat tapi udah kayak yang lain itu ya udah ngikut aja deh kayak gitu. Saya sering kalau baca buku Introduction to IP itu sering mendapatkan nuansa seperti itu gitu. Tapi Strange tidak berpandangan seperti itu. Kita tanya different set of questions kata dia kan di key arguments-nya gitu. Kita perlu tanyakan pertanyaan yang berbeda untuk bisa mencari jawaban yang berbeda dari apa yang disajikan kepada kita gitu. Misalnya ada buku Why Nations Fail kayak gitu. Sebenarnya apa ini maksud dengan failure gitu ya untuk negara kayak gitu. Apakah kemudian ketika mereka berorientasi atau berfokus pada global national pada lokal atau national marketnya itu disebutkan bahwa dia negara yang kalah ataupun negara yang gagal kayak gitu misalnya, instead of dia fokus ke global market kayak gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nanti pertanyaan selanjutnya tentunya apakah masih ada gitu ya negara yang mengisolasi dirinya dari global market gitu, dia yang self sufficient, itu persoalan lainnya. Atau apakah self sufficient itu bukan sebuah sistem ekonomi yang worth it untuk kita considering di masa yang penuh tantangan di dunia ekonomi global ini. Soalnya pertanyaan saya dari dulu waktu saya pertama kali studi IP itu adalah emang kenapa sih kita harus ngurusin ekonomi global? Pertanyaan utama saya dari dulu. Dan itu pertanyaan itu yang diangkat kembali oleh Strange gitu. Kalau dia memang fokus kita perlu ekonomi global gitu. Saya tidak men-challenge dia dalam kesimpulannya seperti itu. Masalah saya setuju atau enggak ya argumentasinya masuk akal kayak gitu ya, argumentasinya Strange masuk akal gitu. Jadi di satu sisi itu jadi salah satu konsiderasi gitu ketika mempertimbangkan mungkin tapi ya kayak gitu. Ya mungkin saja apa yang saya bayangkan tadi kan, tapi gimana ada beberapa catatan kan berarti harus dipertimbangkan misalnya seperti itu. Gitu Feby ya. Jadi Strange memang approach-nya adalah membuat kita punya banyak pertanyaan di kepala, dan kedua berusaha untuk melihat pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kalau bahasa Strange itu basic structures gitu. Jadi elemen-elemen dasar yang dibangunnya. Kan dia membangun argumen itu dari value menjadi preferences, menjadi kemudian decisions gitu ya. Jadi keputusan baru kemudian apakah keputusannya untuk kemudian menjadi kapasitas untuk bisa tadi ya determining management of global economic system atau tidak, itu masalah selanjutnya gitu. Itu problem selanjutnya. Jadi ada tahapan-tahapan cara dia memandang dari beragam level aktor termasuk individuals gitu, termasuk social actors gitu ya.
bukan hanya bisnis dan markets gitu. Makanya dia bahasanya apa? Walaupun dia titik tekannya state and markets, itu state ini bukan unitary actor dan markets itu juga merupakan arena di mana kemudian para aktor itu berinteraksi gitu. Tidak menutup dirinya atau penjelasannya hanya pada salah satu aktor yang dominan saja, misalnya hanya negara dan hubungan antar negara, ataupun hubungan antar bisnis dan negara saja, misalnya gitu. Itu Feby. Baik, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Satu kali lagi mungkin ya, kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan peserta semuanya. Atau dicukupkan saja? Dicukupkan saja ya Bu. Baik, udah 3 pertanyaan juga. Baik, Alhamdulillah pertemuan kedua kita pada siang hari ini telah selesai dan insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan ketiga kita pada tanggal 2 Agustus di hari yang sama, hari Rabu, jam 1 siang. Dan semoga apa yang telah disampaikan tadi oleh pemateri dan diskusi kita bisa bermanfaat menambahkan wawasan kita tentang ekonomi politik internasional. Semoga Allah berikan umur panjang juga untuk kita supaya kita bisa menghadiri kelas selanjutnya. Sebelum ditutup mungkin kita dokumentasi dulu. Ini pesertanya udah live dari tadi ya. Nggak apa-apa, dokumentasinya berenam aja. Baik, saya hitung sampai 3. Baik, Pak Ismail, tidak apa-apa. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, dokumentasinya sudah selesai. Atas antusias dan kesediaan teman-teman semuanya untuk menghadiri kelas pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Feby Angrela sebagai moderator pada hari ini. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima